Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersama-sama kembali untuk memikirkan akan firman Tuhan. Kita boleh sama-sama kita belajar, merenungkan dan melakukan akan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bagian Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 36. Namun sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memperbaiki diri kami, untuk kami boleh semakin mengenal diri kami dan kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami yang penuh dengan carut-marut kehidupan, yang penuh dengan warna-warni, yang penuh dengan kemelut yang luar biasa adanya. Kami memohon Tuhan pada kesempatan ini Tuhan menolong kami sehingga waktu yang sungguh terbatas adanya memberikan hal yang baru kepada kami, memberikan pengertian kepada kami untuk kami boleh bertekun di dalam Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan dan juga berkati untuk sore nanti Bapak Nato Halindra juga akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau dan kami menerima dan terima hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Lukas pasal yang ke-20 sampai yang ke-36. Dan di sini banyak berbicara tentang kekayaan dan juga kemiskinan atau kaya dan miskin. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu lalu kira-kira di khotbah minggu kita juga membahas tentang harta surgawi yang tentu juga berhubungan dengan hal ini. Kenapa kita perlu mengerti terlebih dahulu mindset Kristen, mindset atau apa yang dikatakan worldview gitu ya, cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap kekayaan ataupun kemiskinan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak melarang untuk kita menjadi seorang yang kaya, kita punya uang gitu. Tetapi yang Tuhan Yesus selalu ingatkan bahwa hati kita itu tidak stabil, hati kita itu tidak tetap dan teguh. Artinya hati kita itu gampang berubah. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh di bagian yang nanti kita akan bahas ini tidak berbicara tentang kaya atau miskin. Tetapi Bapak Ibu jelas bahwa kaya dan miskin itu juga bisa menjadi masalah. Artinya bahwa sekali lagi hati kita ini gampang terbawa. Hati kita ini tidak stabil. Maka Tuhan Yesus kalau di dalam bagian yang lain mengingatkan kepada kita, misalnya di dalam Matius pasal yang ke-6 juga, di sana dikatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya hati ini gampang nyantol. Nyantol kepada apa? Nyantol kepada apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa misalnya begitu ya di dalam kitab Ayub, bahwa kekayaan, keluarga, kesehatan, bahkan nyawa sekalipun itu adalah miliknya Tuhan. Kita tidak berhak satupun di antara mereka itu. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa ambil kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Artinya kita tidak memiliki di dalam diri kita sendiri atau kita membuat untuk diri kita sendiri.
Jadi sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa di dalam arti bahwa Tuhan bisa mengambil kapanpun. Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi di dalam diri kita. Jadi artinya semuanya itu adalah milik Tuhan. Kalau kita hidup berarti kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Lah, dengan cara pandang yang seperti ini, mari kita bersama-sama setelah kita melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang kekayaan, Tuhan tentu mengizinkan. Dan Tuhan mengingatkan akan hati kita yang memang berubah. Sekarang kita melihat di bagian ini, setelah gambaran yang lebih luas, kita melihat gambaran yang lebih kecil, secara khusus di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 20 sampai 36. Kita akan membaca perbagian. Yang pertama kita akan membaca ayat 20 sampai yang ke-26 dalam ucapan bahagia dan peringatan. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Ayat 24. "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikian jauh pembacaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di perikop yang sebelumnya kita sudah diperlihatkan bahwa Tuhan Yesus berbicara di tempat yang datar, yang biasa kita sebut dengan khotbah di bukit, begitu ya. Khotbah di bukit. Dan kita berbicara di bagian ini, bagian yang sangat penting sekali. Penting sekali, kenapa? Karena di bagian ini kita bisa melihat inti dari pengajaran Tuhan Yesus yang begitu menarik sekali dengan apa yang disampaikan Lukas yang memiliki ciri khas yang tersendiri. Bapak Ibu sekalian, di Lukas 6, 20 sampai kira-kira 49, ini Tuhan Yesus berbicara kepada setidaknya 3 kelompok. Yang pertama kepada rasul, yang ketiga pada kerumunan besar murid-murid, dan sejumlah besar orang. Dan yang diperkirakan area ini dekat, yang dekat gitu ya, atau area yang datar di tengah wilayah pegunungan. Dan hal yang mau disampaikan apa? Tuhan mau menyampaikan bagaimana sih hidup Kristen itu, bagaimana hidup menjadi seorang Kristen. Jadi kita akan masuk di ayat yang ke-20, Bapak Ibu. Kita akan membagi beberapa hal, beberapa bagian. Ayat 20 dan 22 itu Tuhan Yesus memberikan 4 gambaran orang benar. 4 gambaran. Dan di ayat yang selanjutnya, di ayat 24 begitu ya, ayat 20 sampai 23 kira-kira ini ada 4 hal yang dibahas oleh Tuhan Yesus. Kemudian 24 sampai 26 juga ada 4 hal. 4 hal yang saling kontradiksi, 4 hal yang saling berlawanan. Nah, kita akan melihatnya. Ayat 20 sampai 22 di sana dikatakan yang pertama, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di bagian-bagian ini, bagian-bagian ini bukan hanya sulit sebenarnya untuk dimengerti, tetapi lebih sulit lagi untuk dilakukan.
Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu. Jadi Lukas misalnya ditulis begitu di dalam masa-masa orang-orang Kristen mengalami kesukaran yang begitu berat sekali. Mereka mengalami lebih banyak dukanya gitu ya, lebih banyak dukanya. Mereka mengalami situasi-situasi yang buruk sekali. Maka Lukas menempatkan di bagian ini dengan sangat baik sekali, ada 4 bagian dan 4 bagian selanjutnya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, dikatakan begitu, karena mereka berada di dalam keadaan yang benar-benar sukar. Mereka benar-benar berada di keadaan yang sulit sekali. Dan tentu Tuhan Yesus di sini berbicara kepada orang miskin itu siapa? Tentu orang miskin yang saleh, orang miskin yang terus di sana memegang teguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan, mereka bahkan mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan apa yang dimilikinya untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kepada mereka Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah hai kamu, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi ini jelas berbicara kepada orang saleh dalam arti bahwa orang-orang Kristen yang terus mempertahankan imannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu kenapa kok mereka dan kenapa kok yang miskin begitu? Kenapa kok yang miskin? Selain dari latar belakang itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemiskinan seringkali secara umum membuat seseorang itu hopeless, tidak punya harapan, tidak berdaya, selalu kalah, tidak punya pilihan, dan lain-lain. Mereka tidak punya pilihan seperti orang lain, seperti orang yang memiliki kekuasaan, mereka yang memiliki kekayaan dengan berlimpah-limpah. Mereka tidak memiliki pilihan yang semacam itu. Dan kepada mereka yang tentu tidak punya pilihan yang seperti dialami oleh orang lain, mereka akan lebih cenderung dapat menerima apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi kita juga tidak berhenti di sana, kalau begitu kita harus menjadi orang yang miskin dulu dong, supaya menjadi percaya Tuhan Yesus, tidak begitu. Sekali lagi bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, kepada orang yang diberikan Tuhan lebih, Tuhan akan menuntut lebih, kepada yang diberikan sedikit, Tuhan juga akan menuntut itu sedikit begitu. Artinya apa? Setiap orang diberikan sesuai dengan kemampuannya, dan Tuhan menuntut sesuai dengan apa yang Tuhan juga berikan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau jujur, kemiskinan yang dialami itu lebih memudahkan orang karena memang tidak punya pilihan. Ya, dan itu terbukti di mana-mana. Di tempat-tempat daerah-daerah yang mengalami kemiskinan yang cukup besar, mereka lebih mudah karena mereka membutuhkan pengharapan. Tetapi Tuhan juga bukan sedang memberikan utopia, artinya kesenangan-kesenangan yang nantinya tidak akan datang, bukan. Tuhan itu memberikan jaminan, Tuhan memberikan janji yang benar-benar nyata yang mereka nanti akan terima. Jadi Bapak Ibu, kita perlu punya worldview yang hati-hati ketika kita melihat bagian ini. Artinya Tuhan mengasihi mereka yang kaya, Tuhan juga mengasihi mereka yang miskin. Dan di dalam kondisi yang Lukas tuliskan, memang bahwa jemaat-jemaat Tuhan sedang mengalami masa yang sulit sekali, banyak dari mereka hidup miskin, dan Tuhan menegaskan janjinya. Bukan hanya kepada orang miskin, tetapi Tuhan menegaskan janjinya bahwa mereka akan memiliki yang namanya kerajaan sorga. Karena mereka melakukan semua itu karena Tuhan adanya. Bapak Ibu, yang kedua begitu ya, itu yang pertama dari ucapan bahagia yang berisi dengan janji atau berkat. Yang pertama, berbahagialah mereka yang miskin. Yang kedua, berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Jadi 4 bagian, kaya, begitu, miskin, yang kedua lapar,
yang ketiga itu adalah menangis, dan yang keempat itu dibenci, gitu ya, dikucilkan. 4 ini saling berhubungan, Bapak Ibu. Kita tidak memisahkan keempat hal ini. 4 hal ini saling keterkaitan satu dengan yang lain. Berbicara pertama yang miskin, kalau yang miskin ya pasti lapar, begitu ya. Kalau yang miskin itu juga pasti lapar, dan kita mengatakan bahwa mereka akan dipuaskan. Mereka yang miskin karena terus mengikut Tuhan Yesus dan dikucilkan, mereka akan mengalami kelaparan juga. Tuhan mengatakan janji apa yang Tuhan berikan, bahwa kamu akan dipuaskan, kamu akan memiliki itu di depan nanti. Karena kamu mengikut aku, kamu merelakan semua yang kamu miliki, kamu ditindas dengan sedemikian rupa sampai kamu itu kelaparan. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa tetap setia sama Tuhan, ada janji Tuhan nanti kamu akan menikmati janji itu. Jadi sekali lagi ini juga berbicara tentang iman. Iman itu seperti apa yang dijelaskan di dalam Ibrani, bahwa Abraham itu beriman bukan hanya saat dia di dunia dan tidak memiliki apa-apa, tetapi Abraham bisa melihat jauh ke depan. Dia melihat jauh ke depan, bagaimana Abraham juga melihat tanah air, yaitu tanah air surgawi. Artinya Abraham pun juga menikmati berkatnya. Abraham juga menikmati tanah yang melimpah. Abraham juga menikmatinya. Sekalipun itu tidak di dunia, tapi Abraham juga mendapatkan penggenapan itu di dalam keturunannya. Tapi sekali lagi bahwa berbahagialah orang yang sekarang ini lapar. Lukas sedang menunjukkan bahwa mereka yang mengikut Tuhan yang saat itu mengalami kesulitan yang begitu luar biasa dan harus merasa lapar, mereka punya jaminan ketika mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan dipuaskan. Dan dikatakan selanjutnya, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Mereka yang miskin, mereka yang lapar, juga mereka yang menangis oleh karena ditindas, oleh karena keadaan yang begitu berat yang ada pada mereka. Air mata mereka Tuhan akan mengubahkan menjadi tawa dan sukacita, dikatakan. Karena kamu akan tertawa, mereka akan bersukacita menikmatinya. Mereka yang menjadi miskin oleh karena penganiayaan, mereka yang menjadi miskin oleh karena ditindas, karena mengikut Yesus, mereka harus lapar, mereka harus menangis. Tuhan memberikan peneguhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan janjinya, Tuhan memberikan legitimasi bahwa mereka tidak akan sia-sia, mereka akan menikmatinya. Jadi sekali lagi ini tidak berbicara kalau yang miskin itu lebih diberkati, yang kaya tidak. Tapi ini berbicara tentang apa? Tentang hati, dan kita juga tidak lupa akan konteks pada waktu itu. Yang bagian yang keempat, pertama itu miskin, lapar, yang ketiga itu menangis. Maka yang keempat ini ucapan bahagia atau berkat ini, yang keempat berbicara tentang bersukacita. Kalau yang lain berbahagialah, diberkatilah, begitu ya. Bahasa aslinya diberkatilah, tetapi bagian yang keempat itu berkata bersukacitalah pada waktu itu. Jadi bersukacitalah pada waktu itu, ini tuntutan yang sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Ketika mereka harus diasingkan, ketika mereka harus dibuang dari kelompoknya. Kenapa dibuang dari kelompoknya, Bapak Ibu? Pada zaman dulu mungkin berbeda dengan sekarang. Di zaman dulu itu orang punya agama itu tidak berbicara personal. Saya boleh beragama yang lain dari keluarga, tidak begitu. Jadi agama itu berbicara komunal, berbicara kelompok. Maka agar ketika satu itu menjadi berbeda, mereka akan diasingkan. Mereka akan dibuang dari komunitas itu. Bahkan mereka akan dihapuskan, bahkan dari keluarga sekalipun ketika mereka itu berpindah. Dan maka menjadi jelas, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Inilah janji kepada mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah janji kepada mereka yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dikatakan upahmu besar di surga. Tuhan seolah-olah mengkontraskan, begitu ya, seolah-olah mengkontraskan harta dunia dan harta surgawi. Tentu Tuhan, kamu nggak boleh punya harta dunia, bukan? Tetapi Tuhan melihat mana yang prioritas, mana yang lebih penting, mana yang lebih punya nilai yang jauh lebih lama. Bukan hanya lama, mana yang punya nilai yang lebih kekal. Dan Tuhan memperlihatkan bahwa
Berbahagialah kamu, begitu ya, atau bersukacitalah kamu pada waktu itu dan bergembiralah, sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ya, Tuhan Yesus juga memperlihatkan bahwa ini juga terjadi, dari sebelum-belumnya juga sudah ada yang mengalaminya. Dan mereka adalah contoh-contoh yang baik. Mereka terus mengikut Tuhan dan mereka tetap setia kepada Tuhan adanya. Jadi Tuhan memperlihatkan ini loh, mana sih yang lebih penting sebenarnya gitu. Tuhan sekali lagi tidak menolak. Tuhan juga memberkati kita. Di perjanjian lama kita diperlihatkan bahwa Tuhan juga memberkati dengan kekayaan, dengan keluarga, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan juga memberkati dengan banyak hal, Tuhan berikan. Dan itu juga datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan memperlihatkan bahwa ada berkat yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu ada 4 hal tadi ya, 4 hal berkat. 4 hal berkat bagi siapa? Bagi mereka yang miskin, yang lapar, menangis, terus kemudian bersukacitalah pada waktu itu gitu ya, sudah diperlihatkan kepada kita. Ini menjadi hal yang menarik sekali. Miskin, lapar, menangis, dikucilkan gitu, dan Tuhan menegaskan bersukacitalah pada waktu itu. Dan bersukacita ini sebuah legitimasi kembali bahwa ini loh, ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan akan berikan. Itu 4 hal. Terus kemudian ada 4 hal lagi yang Tuhan mau sampaikan, di mana yang Tuhan sampaikan ada 4 hal yang bertentangan dengan semua itu. Kita lihat di ayat 24 dan sampai 26. Ini bicara tentang kutuk atau celaka. Tetapi kita bisa mengatakan terkutuklah kamu. Nah, sebenarnya begitu ya. Tetapi LAI agaknya memberikan kata-kata yang lebih soft gitu, yang lebih enak didengar. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kalau tadi berbicara 4 hal, yang pertama miskin, lapar, menangis, terus kemudian dikucilkan. Dan sekarang bicara 4 hal lagi, celakalah kamu yang kaya, yang kedua itu celakalah kamu apa? Yang kenyang, yang ketiga yang celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Dan yang satunya celakalah bahwa kamu ini jadi orang yang dipuji-puji begitu, diagung-agungkan. Jadi kita mau melihat bahwa ini sekali lagi bukan kalau kamu kaya dihukum sama Tuhan, bukan di sono. Enggak di situ yang dimaksud, tetapi yang dimaksud sama Tuhan, mereka yang kaya saat itu adalah mereka yang menindas orang-orang percaya. Mereka yang tertawa di atas penderitaan orang lain, mereka yang bersuka cita di atas kesulitan dan kedukaan dari orang-orang lain. Tentu di bagian ini juga diingatkan kepada orang-orang percaya saat itu, kepada orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, begitu ya, untuk supaya mereka juga belajar, supaya mereka juga menanggung dari mereka yang sedang kesulitan. Maka celakalah kamu yang kaya bukan berarti kalau kamu kaya kamu celaka, enggak. Karena di dalam Alkitab juga banyak bagian bahwa orang-orang kaya pun juga mengasihi Tuhan. Mereka sama dengan orang miskin, mereka juga mengasihi Tuhan dengan adanya. Jadi ini tidak dibicarakan kalau kamu kaya kamu dihukum, bukan. Tapi di sini dibicarakan bahwa mereka yang kaya ini telah menghisap, bahasanya menghisap gitu ya, menari di atas penderitaan orang lain dengan cara mereka orang-orang Kristen yang punya hak-hak ekonomi di dalam perdagangan di mana-mana, mereka kemudian dikucilkan, mereka secara ekonomi itu dikuasai dan lain-lain. Jadi mereka kaya karena itu, maka Tuhan berkata, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Tapi sekali lagi, ini juga bukan hanya berbicara waktu itu, Tuhan itu mengingatkan pada orang-orang kaya yang waktu itu menari di atas penderitaan orang lain, tetapi juga kepada kita. Kenapa? Di awal tadi saya mengatakan bahwa kekayaan itu tidak netral, uang itu tidak netral, uang itu bisa mengubah hati seseorang. Gitu. Kenapa? Hati seseorang itu tidak stabil, tidak kuat.
Mungkin ada orang yang punya hati yang kokoh sekali begitu, tapi ada banyak orang ketika menjadi kaya sikapnya berubah. Sekali lagi kalau ada orang mengatakan ini bukan masalah kaya, benar, tetapi kekayaan sekali lagi bisa menjadi masalah. Jadi kita perlu waspada sekali. Sekali lagi, di manakah hati kita itu berada? Kalau hati kita kemudian kita menjadi merasa tenang, kita menjadi sumber sukacita itu berasal dari mana? Kalau itu berasal dari Tuhan, it's okay gitu. Kalau itu berasal dari apa yang kita miliki, apa yang sekarang ada dalam diri kita, nah itu yang menjadi masalah. Gitu. Itu yang menjadi masalah. Uang adalah atau kekayaan adalah means, adalah alat yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi uang bukan atau bisa tidak menjadi alat. Uang bisa menjadi tujuan itu sendiri. Sekali lagi ini berbicara bagaimana sih hati kita itu berada. Celakalah kamu yang kaya karena dalam kepunyaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Dari mereka menikmatinya, mereka tertawa atas penderitaan orang lain, penderitaan orang-orang percaya, mereka akan celaka. Mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Ini menarik ya. Ini juga sama seperti di bagian sebelumnya. Kalau orang miskin ya pasti lapar, kalau lapar ya pasti menangis dan seterusnya kayak gitu. Ini juga sama di ayat yang ke-24 dan celaka ini juga berurutan begitu ya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Kalau yang kaya ya pasti kenyang begitu. Makanya kaya itu kontradiksi dengan miskin. Kenyang berkontradiksi dengan apa? Dengan lapar. Kemudian tertawa itu kontradiksi dengan menangis, dan kemudian yang satu tadi dikucilkan, yang ini memuji. Jadi ini kebalik gitu ya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, mereka yang kenyang yang tidak mau memikirkan akan orang lain. Kita diperlihatkan di dalam kisah Lazarus, juga di dalam Lukas begitu. Kita diperlihatkan pada kisah Lazarus bagaimana orang kaya itu tidak mau berbagi begitu. Dia menikmati rasa amannya, dia menikmati rasa nyamannya, hidupnya, kenyamanannya semuanya ditentukan dari apa yang dia miliki. Dia merasa berkuasa atas orang lain, dia merasa bisa melakukan apapun atas orang lain, tidak ada belas kasihan lagi dan lain-lain, dan dialah yang menjadi celaka. Dia kenyang dengan roti yang ada di depannya, sedangkan orang lain menunggu remah-remah jatuh pun, itu pun juga tidak didapatkannya. Jadi sekali lagi uang bisa mengubah hidup seseorang. Celakalah kamu yang sekarang kenyang, dilanjutkan dengan celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Kaya, bisa makan enak, bahagia begitu, tertawa, senang-senang gitu. Tidak memikirkan orang lain, tidak mau melihat kesulitan orang lain, menikmati semuanya itu sendirian. Jadi kita melihat ada waktu itu orang-orang yang menindas, mereka tertawa, mereka senang sekali, mereka bisa hidup dengan enaknya. Sedangkan mereka menindas orang-orang percaya, maka Tuhan memberikan kalimat celaka ini atau kalimat kutukan ini kepada mereka. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa nanti, karena kamu sudah merasa puas dengan dunia ini, yang kamu cari dunia ini. Jadi kehidupannya dipertaruhkan di dunia ini, berhenti di dunia ini. Mereka yang hanya merasa bahwa hidupnya berhenti di sini, menikmati semuanya di sini, begitu, yang tidak memikirkan di depan nanti, yang lebih kekal. Yang kekal itu seperti apa? Tuhan mengatakan bahwa mereka nantinya akan menangis dan berduka cita. Jadi itulah yang kemudian Tuhan katakan kepada mereka yang hanya memikirkan hidupnya di saat ini, tidak memikirkan ke depan itu seperti apa. Di ayat yang ke-26 di bagian keempat dikatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu karena secara demikian dikatakan juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi Tuhan memberikan kecaman, ini mengingatkan kita, dikatakan di sana kepada nabi-nabi palsu, mereka yang mencari penghormatan begitu, mencari penghormatan, mereka yang
merasa dirinya itu sudah ada di puncak kehidupan, mereka yang tidak mau hidup berbeda, mereka yang mencari kesenangan, yang tidak mau hidup berbeda dengan tempatnya, yang tidak mau keluar dari zona nyamannya, Tuhan memberikan kecaman yang seperti itu. Kalau tadi dikatakan berbahagialah mereka yang dikucilkan, yang ditindas begitu. Oleh karena mereka memilih percaya Tuhan Yesus, mereka akan diberkati, tetapi Tuhan mengecam yang tidak mau berpindah, mereka yang tidak mau hidup berbeda, mereka yang terus justru mencari penghormatan, mencari penghargaan, terus mereka ada di situ, Tuhan memberikan kalimat-kalimat kutukan itu. Jadi ini ada 2 bagian yang berisi 4 kalimat berkat, ucapan berkat, dan 4 kalimat kutuk begitu ya, atau ucapan kutuk. Jadi ucapan bagian ini disusun oleh 4 itu dan 4 bawahnya, 4 berkat, 4 kutuk. Jadi ada 4. Lalu kita lanjut ya 27 sampai 36 ya. Kita lanjut di bagian yang kedua, 27 sampai 36. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Judul perikopnya, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi bagian ini Tuhan Yesus melanjutkannya, dan LAI memberikan judul itu kasihilah musuhmu. Tetapi kalau kita melihat melihat secara keseluruhan, maka sebenarnya ini berurutan begitu ya. Ini berurutan. Kenapa? Di ayat yang ke-27 sampai 28 gitu ya, atau 27 sampai 36 sampai 38, ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan apa? Sedang mengajarkan karakter yang baik, karakter yang diinginkan Tuhan, panggilan Tuhan untuk para murid. Tuhan Yesus mengajarkan etika kasih itu seperti apa, tetapi ini etika kasih yang didasarkan oleh Tuhan sendiri, yang bukan didasarkan atas dunia. Artinya apa? Etika seperti ini bagi dunia ini kebodohan, dan bagi Tuhan tentu ini bukan. Artinya bahwa semua ini bisa dilakukan, mungkin juga ada orang yang bisa melakukan, tetapi sekali lagi bahwa Tuhan menginginkan kasih itu gitu ya. Kasih itu juga berasal dari Tuhan. Tuhan ingin kita menikmati kasih-Nya, dan ketika kita menikmati kasih-Nya, kita menikmati berkat-Nya, kita menikmati relasi dengan Tuhan, Allah yang hidup itu, kita melakukannya gitu. Kita menyatakan kasih itu. Jadi Tuhan mau kasih itu tidak hanya di dalam hati, tidak hanya di dalam perkataan, tetapi Tuhan mau bahwa setiap kita yang diselamatkan, setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, kita yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga menjadi pancaran-pancaran berkat, menjadi penyambung begitu. Menjadi penyambung, menjadi wakil-wakil Tuhan yang menyatakan kasih
Kasih sayang Tuhan yang menyatakan pengampunan, yang menyatakan belas kasihan Tuhan kepada siapapun itu. Bukan hanya kepada orang yang baik begitu, tapi lebih lagi kepada orang yang justru sebaliknya. Orang yang tidak kita kasihi dan orang yang rasanya tidak layak untuk kita kasihi, tidak perlu untuk kita kasihi, atau mungkin kita pandang sebelah mata dan mungkin disingkirkan oleh siapapun. Tuhan mau kita menjadi tangan-tangan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi kakinya Tuhan, begitu. Tuhan mau kita menjadi wakil-wakilnya, atau biasa disebut dengan istilah ambassador of God, menjadi wakilnya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan belas kasihan Tuhan. Jadi kita akan melihat bagian ini sebagai kelanjutan dari bagian atasnya. Jadi kita melihat karakter seperti apa sih yang Tuhan inginkan, begitu ya. Jadi ayat 27-28 ini lebih berbicara tentang apa? Tentang objek kasih. Objek kasih itu. Kalau yang pertama tadi 4 ucapan berkat, 4 kutuk, sekarang 4 nasihat. 4 nasihat ini untuk apa? Untuk melakukannya bagaimana, begitu. Melakukannya kepada siapa dan melakukannya bagaimana. 4 nasihat, 4 berkat, 4 kutuk, 4 nasihat. Kita lihat 27-28 ya. Di sana dikatakan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuatlah baik kepada mereka, pada orang yang membenci kamu. Yang ketiga, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan yang keempat, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu, sekali lagi doa atau ibadah atau khotbah di bukit begitu ya. Ini adalah inti dari pelajaran Tuhan Yesus dan sangat-sangat sukar sekali itu. Dikatakan tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu. Maka Tuhan menginginkan kita punya kasih yang benar-benar berbeda. Kasih yang bukan diberikan dunia tetapi kasih yang diberikan Allah. Karena itu kita baru bisa mungkin melakukan kasihilah musuhmu. Wong lihat aja malas yuk. Ngelihat aja sudah kita tidak mau. Kok mengasihi musuh gitu. Mengasihi orang yang bukan musuh aja susah. Iya susah gitu. Apalagi kalau orang itu diberkati Tuhan lebih, kita bisa menjadi iri. Artinya kasih ini juga diberikan sama Tuhan, sama kepada kita, juga menjadi sebuah pergumulan yang berat, menjadi sebuah pergumulan yang harus kita pikul sebagai salib yang Tuhan berikan, begitu ya, sebagai juga berkat yang Tuhan berikan dan harus kita gumulkan seumur hidup. Kasihilah musuhmu. Siapa yang bisa kasihilah musuhmu? Siapa yang mau memberikan pengampunan kepada musuh? Siapa yang mau menyapa musuhnya dengan kasih? Maka Tuhan ini mengatakan ketika ada berkat, ada kutuk, dan inilah nasihat bagaimana sih cara hidup. Kasihilah musuhmu. Dan yang kedua, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jadi sekali lagi ini sama dengan bagian sebelumnya, ini kayak berurutan begitu ya. Ini yang berurutan juga. Ini berurutan dari musuhmu itu yang membenci kamu itu juga yang mengutuk kamu itu mencaci kamu. Kenapa? Karena memang jemaat waktu itu mengalami semuanya. Mereka mengalaminya. Mereka dimusuhi, mereka dicaci maki, bahkan mereka disakiti, bahkan nyawa mereka itu menjadi taruhan yang mereka tahu itu tidak bisa ditahan-tahan begitu. Kapanpun bisa terjadi kepada mereka. Seperti juga kepada Rasul Paulus dan lain-lain. Jadi kasihilah musuhmu, mereka yang menganiaya itu, mereka yang nyebelin itu, mereka yang membuat hidup orang itu menjadi tidak nyaman adanya. Mereka yang membuat hidupnya menjadi miskin, yang membuat hidupnya menjadi kelaparan, yang membuat hidupnya menjadi menangis, yang membuat hidupnya jadi bahan ejekan. Tuhan berkata kasihilah mereka. Kasihilah mereka. Dan Tuhan berkata apa? Berbuatlah baiklah kepada yang membenci kamu itu. Gitu. Berbuat baik kepada yang membenci. Dan malah minta berkat. Gitu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mintalah berkat, suruh berkati. Kepada orang yang begitu kita malah minta Tuhan berkati dia. Tuhan kita minta supaya Tuhan kita itu Tuhan mau kita doain mereka gitu. Kita doain mereka. Bukan hanya kita mengasihi
tapi juga berbuat baik, Tuhan juga mau kita mendoakan mereka. Ya kita belajar melakukan bersama-sama ya. Makanya ini berbicara tentang karakter ilahi, karakter atau kasih, etika kasih. Tetapi kasih ini sekali lagi ini berbeda dengan yang dunia ajarkan. Ini kasih ini adalah apa yang Tuhan inginkan dan itu diberikan kepada kita. Kalau kita melihat pada bagian-bagian yang lain, kita melihat di dalam surat-surat misalnya surat Galatia ditulis oleh Paulus bahwa ini berbicara juga tentang kasih. Di sana dijelaskan banyak sekali bahwa kasih itu berasal dari Tuhan, kasih yang agape yang Tuhan berikan itulah yang memungkinkan, dan kasih itu dikatakan sebagai buah roh, pekerjaan dari Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita tidak mungkin kalau tidak tanpa Tuhan begitu. Orang-orang yang waktu itu dianiaya sedemikian rupa juga tidak mungkin bisa melakukan kalau tidak pertolongan Tuhan, kalau tidak karena Tuhan yang menjamah hidup mereka, kalau tidak mereka sudah mengasihi kasih dari Tuhan, kalau tidak karena mereka mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, mereka tidak akan bisa memberikan kasih itu. Boro-boro mengatakannya gitu, mungkin malah memberikan kalimat-kalimat kutukan-kutukan. Ya. Boro-boro mendoakan, yuk kalau mungkin mendoakan doanya pun juga bisa menjadi berbeda. Tapi di sini dikatakan mintalah berkat. Kita mendoakan supaya dia diberkati, supaya dia juga mengalami pertobatan. Kita mengharapkan musuh kita juga diselamatkan. Kita mengharapkan orang yang kita benci itu juga diampuni. So hard begitu, terlalu sulit begitu sebenarnya. Tapi sekali lagi ini hanya mungkin di dalam pertolongan Tuhan. Dan katakan apa? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mintalah berkat, berdoalah. It's impossible rasanya. Gitu. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan. Sekali lagi Tuhan memberikannya kepada kita. Memberikan apa? Memberikan kasih-Nya kepada kita, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga memungkinkan kita melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Melihat orang lain dengan kasih Tuhan. Dan itu perlu kita gumulkan. Entah di dalam pekerjaan, entah di dalam keluarga, entah di dalam relasi apapun itu. Kiranya Tuhan juga menolong kita untuk melakukannya. Jadi itu 27, 28 kita melihat 4 nasihat begitu ya. Sekarang 29, 30, 4 nasihat ini juga diberikan ilustrasi. Jadi urut gitu ya, urut sekali 4. Jadi yang 29, 30 ini ada 4 ilustrasi. 29 sampai 30 ya, kita coba membacanya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat yang ke-29 sampai 30 ya. Ada 4 ilustrasi. Yang pertama 29-30, siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Yang kedua, yang meminta jubahmu, berikan bajumu. Yang ketiga, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan yang keempat, jangan meminta kembali apa yang diambil daripadamu. Sekali lagi, ini ilustrasinya. Kalau tadi sudah ada nasihatnya, sudah didoakan, diberkati, dikasihi, begitu ya, diberikan yang baik. Nah, ini diberikan lagi ilustrasinya seperti apa. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadanya pipimu yang lain. Bapak Ibu, ini tidak berbicara tentang kebodohan begitu ya. Kalau ditampar kasih kanan kiri babak belur begitu. Pasti bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan juga tidak ingin kita menjadi sebodoh itu, bukan gitu. Jadi jelas bukan ini yang Tuhan itu maksudkan. Lalu apa maksudnya? Menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadanya pipimu yang lain. Jadi sekali lagi bahwa ini terjadi kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami penghinaan, mereka mengalami duka dan lara sedemikian rupa, maka menampar pipimu satu, berikanlah juga pipimu yang kanan itu bukan sengaja gitu memberikan begitu. Ini kayak di dalam satu ilmu psikologi itu masokisme, senang kalau menderita begitu. Karena ada beberapa bukan penafsir, ada beberapa orang memberikan pendapat, bahkan disampaikan di salah satu ceramah,
bahwa pengajaran Yesus tentang doa, bukan doa Bapa kami, tentang khotbah di bukit ini adalah bentuk kelemahan, adalah bentuk dari ketidakseimbangan katanya. Mana ada orang yang begini begitu? Kok mana bisa orang begini? Tapi saya rasa orang itu tidak mendalami dengan lebih baik. Karena ketika Tuhan berbicara, jangan barang siapa menampar pipinya satu, berikanlah juga pipi kananmu, bukan begini, begitu ya, suruh nampar terus. Bukan, tetapi ini berbicara sekali lagi ketika mereka itu diasingkan, ketika mereka itu dibuang, ketika mereka itu dianiaya, juga mereka mengalami pukulan, gitu ya, tamparan sebagai bentuk tidak diakui lagi lah begitu, dibuang begitu. Ada banyak penafsiran tentang menampar itu. Ada yang mengatakan kalau ditampar sebelah yang yang kanan atau yang kiri gitu, supaya menjadi lebih seimbang begitu posisinya katanya. Tetapi saya tidak melihat keseimbangan ini pengen supaya lebih seimbang ketika ditampar pipi kanan dan berikan pipi kiri. Bukan itu, saya rasa kalau kita melihat konteksnya dan kita melihat apa yang mau dibicarakan oleh Tuhan Yesus, kita justru melihat sebaliknya. Yang ingin Tuhan katakan bahwa orang percaya itu diminta untuk tidak membalas justru. Yang Tuhan mau apa? Justru mereka, Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan, supaya orang yang percaya Tuhan Yesus justru membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ketika mereka menampar pipi yang sebelah, berikan yang sebelah, artinya tetap mengampuni, gitu, tetap mengasihi. Seperti gambaran di atasnya tadi, di ayat sebelumnya, ayat 27 sama 28. Kasihilah, terus kemudian berbuatlah baik, terus kemudian mintalah berkat, berkati dia, terus kemudian doakan dia. Jadi di dalam konteks itu ini ilustrasinya, bukan pengen menjadi sama begitu posisinya, bukan. Tetapi Tuhan mau kita tetap mengasihi. Bukan kanan kiri ya, sekali lagi ya. Tuhan mau tetap kita mengasihi. Sekalipun mungkin orang itu menyakiti dan dia bisa menyakiti lagi begitu, dia bisa menyakiti lagi, oke begitu. Oke dalam arti Tuhan mau kita tetap mengasihi dia. Kita berikan berkat lagi gitu. Kita berkati dia, kita minta berkat untuk dia. Kita disalahin lagi, kita berkati dia. Nah, menurut saya artinya lebih tepat jika demikian. Kita membalas kejahatan itu dengan berkat dari Tuhan, kita doain dia. Itu menurut saya arti ditampar pipi yang sebelah, berikan yang sebelah lagi. Artinya kita membalas dengan lebih baik. Kita membalas bukan dengan kekerasan yang seperti itu, tetapi kita percaya begitu. Kita berikan balasan dari Tuhan dan kita justru bukan hanya itu, kita mau berkati dia, kita mau doakan dia. Saya rasa ini aplikasinya soalnya begitu ya. Ini aplikasinya dan ilustrasinya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jadi ini di dalam pengertian yang sama, ini bukan ngajarin supaya kita dirampok begitu. Dikasih jubah, rampok lagi gitu kan, ya enggak gitulah ya. Jadi ini juga berbicara tentang pengucilan ekonomi. Oleh karena orang-orang percaya waktu itu memang dikucilkan secara ekonomi. Jadi Lukas itu menulis apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit begitu ya. Tentu Lukas waktu itu tidak ada di sana begitu. Dia mengambil tulisan-tulisan itu, dia juga murid Rasul Paulus, dia juga bertemu dengan Petrus dan lain-lain, dan Lukas menulis di dalam konteksnya sendiri. Maka Lukas menempatkannya di dalam situasi jemaat yang waktu itu juga mengalami suka duka. Dia mengatakan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu, yang dikutip dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan ditempatkan di dalam kondisi saat itu. Karena jemaat-jemaat waktu itu mengalami yang demikian. Mereka secara ekonomi itu benar-benar dihancurkan. Secara ekonomi mereka itu, karena sekali lagi agama berbicara komunitas. Ketika ada yang berbeda, maka orang itu yang kemudian menjadi sasaran bulan-bulanan. Kalau zaman sekarang mungkin disebut dengan murtad lah, disebut dengan kafir lah begitu. Ya pasti orang yang begitu akan dijauhi. Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa Tuhan tetap mau kita mengasihi gitu. Kita tetap memberkati. Kalau dia ambil bagian daripada kita, ya kita tetap memberikan bagian yang bahkan yang terbaik gitu ya. Kalau dia ambil jubah begitu, baju apa yang nempel sama dirinya kita kasih sekalian, artinya bahwa yang menutupi diri kita pun begitu, itu hal-hal itu kita berikan.
Kita berikan pengampunan yang paling dekat dengan kita, yang biasanya untuk rasa nyaman, yang biasanya untuk menutupi diri kita, itu pun kita berikan. Kita masih mau berkati begitu. Padahal itu sakit sekali gitu. Kita diambil secara ekonomi dia dikalahkan, secara ekonomi dia dihancurkan. Tuhan bilang tetap berkati gitu. Tetap doakan, tetap kasihi, tetap berbuat baik. Jadi ini yang dibilang itu berikan lebih begitu. Bukan tempar pipi kanan, pipi kiri, itu kemudian jubahmu berikan juga bajumu. Tapi Tuhan mau kita memberikan lebih, bukan membalas dengan kejahatan, tapi Tuhan mau kita itu lebih gitu. Karakter yang Tuhan berikan, yang tadi saya katakan itu kasih, Tuhan mau kita memberikan yang lebih. Yang lebih daripada yang mungkin dunia bisa berikan. Tentu ini di dalam kasih Tuhan, dan di dalam pertolongan Tuhan. 4 ilustrasi itu yang ketiga dikatakan demikian. Jubahmu, itu yang kedua. Yang ketiga, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Tuhan kayak ngomong, itu sulit gitu. Sulit kenapa? Mereka pun juga dalam keadaan yang sebenarnya sulit. Tetapi Tuhan mau umat Tuhan untuk juga berbagi kepada mereka yang sama-sama mengalami penganiayaan. Bahkan kalau Tuhan melihat bahwa ini bukan hanya dibagi kepada mereka yang penganiayaan, bahkan musuhmu sekalipun. Musuhmu, dikatakan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Orang yang membenci itu, orang yang membenci sampai segitunya, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata justru berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Setiap orang, bukan hanya orang yang baik. Tapi musuhmu tadi suruh doain, suruh ngasihi, suruh berbuat baik. Bahkan ketika mereka butuh, kamu siap membantu. Jadi memang Tuhan mau menunjukkan ini karakter yang berbeda. Yang berbeda sekali, dan pada waktu itu karakter yang seperti ini tuh tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain memang begitu. Ketika dunia sudah melenceng demikian adanya, karakter dari Kristus, kasih yang dari Allah itu kemudian dinyatakan. Sehingga mereka menjadi duta-duta Allah, sehingga mereka menjadi ambasador, mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan kaki Tuhan, kepanjangan apa yang Tuhan ingin lakukan, kasihnya, dan lain-lain. Mintalah pada setiap orang yang meminta kepadamu. Bahkan, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Karena disuruh ikhlas begitu, disuruh merelakan. Disuruh merelakan. Ya, sekali lagi kita melihat pada janji Tuhan. Kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan dalam diri kita saat ini, dalam diri orang percaya saat itu, dan melihat pada janji Tuhan, ya mereka tidak akan bisa melakukan semuanya itu. Jadi ada 4 hal ya ilustrasi ini, ditampar pipinya, yang kedua itu tentang mengambil jubah, yang ketiga tentang memberi pada setiap orang yang meminta kepadamu, suruh ngasih, dan yang keempat, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi ini sebuah karakter yang Tuhan ingin kita miliki gitu. Maka Filipiensi, seorang penulis yang bestseller sangat terkenal, dia mengatakan pengertiannya tentang khotbah di bukit ini dulu itu berat sekali untuk mengerti begitu, aneh sekali. Tetapi lama-kelamaan di dalam proses waktu, pelan-pelan untuk digumulkan sama Tuhan, pelan-pelan untuk dilihat, diselidiki, coba dilakukan, akhirnya lama-kelamaan dia lebih mengerti. Tapi dia mengatakan, enggak bisa ngerti sampai sepenuhnya gitu. Dan kita pun juga bergumul sama, apa yang Tuhan berikan saat ini terlampau berat gitu. Jadi kita perlu menggumulkannya, bahkan seumur hidup kita sekalipun kita perlu menggumulkannya. Jadi 4 hal tadi ya, 4 ilustrasi, dan kemudian ayat 31 ini adalah satu bagian yang dikatakan sebagai perintah emas. Perintah emas atau sebuah puncak dari pengajaran moral yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan dia menjelaskan bahwa inti kasih itu adalah peka terhadap kebutuhan orang lain. Kan dikatakan begini, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tuhan mau kita punya kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, kita menghormati bagaimana orang itu ingin diperlakukan,
kita mau mendengar kebutuhan orang lain, kita mau memberikan rasa hormat kepada orang lain. Tetapi sekali lagi ini ditempatkan di dalam konteks yang begitu sulit sekali. Konteks berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi, orang yang membenci, orang yang membuat kita sengsara. Tuhan justru berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa sih, kita ini masih Tuhan minta kita ini mikirin mereka gitu. Apa sih mereka yang dia butuhkan? Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka sebenarnya harapkan? Tuhan minta kita ngerti. Dan kita bukan hanya mengerti, Tuhan pengen kita punya kepekaan yang seperti itu dan kesediaan untuk kita melakukannya. Perintah Mas ini mengajar kita kasih itu memberikan kepekaan tetapi juga kesediaan untuk melakukannya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan ini di dalam konteks dengan orang-orang yang memusuhi. Tuhan pengen kita tetap ngertiin, kita tetap mengasihi begitu. Bahkan saat kita dijengkelin gitu ya, saat kita jengkel, kita marah gitu. Sebenarnya kan kita juga pengen dimengerti gitu. Tapi Tuhan pengen kita ngerti dia dulu gitu. Tuhan pengen kita justru melakukan sebaliknya. Bukan kita menuntut kamu harus ngelakuin dulu sama aku, malah enggak ya. Kan seharusnya kalau dia orang nyebelin, dia musuh kita lah. Orang yang benci kita gitu. Justru kan kita pengen dia minta maaf sama kita gitu ya. Kita pengen dia yang melakukannya dulu bagi kita, dia yang salah. Wah malah enggak. Yang Tuhan mau apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang menjadi pergumulannya. Tuhan mau kita doain, Tuhan mau kita berkati, memberkati dia. Justru Tuhan mau kita mengerti apa yang dia inginkan dan Tuhan bilang apa? Berbuatlah demikian kepada mereka. Seharusnya kita yang di ini dong, tapi Tuhan bilang enggak kayak gitu. Perbuatlah itu kepada mereka. So, sangat sukar sekali ya. Tetapi ini menarik yang terus menjadi pergumulan bagi kita. Karena kalau kita melihat dari bagian atas tadi ya, mereka dibuat miskin, mereka sampai kelaparan begitu. Sampai segitunya. Dan Tuhan masih bilang, kamu pengen dibikin apa sih? Kamu pengen orang lain lakuin apa sama kamu? Kamu lakuin dulu sama dia, musuhmu gitu. Berat sekali. Dan ya mari kita gumulkan bersama-sama di dalam mengikut Tuhan, karena Tuhan tentu juga akan menolong kita. Kita lihat selanjutnya setelah ayat 31 itu kita melihat ayat 32 sampai 34 kira-kira ya. Apa sih yang Tuhan Yesus mau tekankan di sana? Kan Yesus menekankan Yesus memberikan sebenarnya serangkaian pertanyaan. Jadi dari bagian-bagian yang tadi, yang atas tadi, Tuhan sekarang memberikan pertanyaan untuk menegaskan nasihatnya tadi. Di ayat yang ke-29 dari 27 sampai yang bahkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Sampai ayat yang ke-31 tadi, atau sampai setidaknya ayat yang ke-30. Tuhan sedang memberikan kita pertanyaan untuk menjadi refleksi. Tentu juga ini berlaku bagi orang-orang saat itu dan kita sekarang. Coba kita lihat ya, 32-34. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang yang berbuat dosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kenapa Tuhan Yesus memberikan tambahan di bagian ini gitu ya? Ini penting, ini kita pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menusuk gitu. Pertanyaan sebenarnya memberikan detail gitu. Memberikan pertimbangan-pertimbangan etis, memberikan nasihat-nasihat yang benar-benar, pertanyaan yang berupa nasihat yang benar-benar berbeda adanya dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya begini. Ini diterangkan oleh Bapak Gereja bernama Clement.
Dia mengatakan poin pentingnya begini. Jika kita hanya mengasihi orang yang baik terhadap kita, hal itu tidak memerlukan usaha khusus. Saya ulangi sekali lagi ya poinnya. Jika kita hanya mengasihi orang yang baik terhadap kita, hal itu tidak memerlukan usaha khusus. Tidak perlu berusaha, tidak perlu kita jadi orang yang baik, tidak perlu kita jadi orang yang setia sama Tuhan, tidak perlu mengikut Tuhan, nggak perlu semuanya gitu. Untuk menjadi orang yang relasi berdasarkan transaksi gitu. Berdasarkan apakah untung atau enggak, dia berguna apa enggak sama aku, dia itu memberikan sumbangsih apa enggak sama aku. Relasi yang seperti itu enggak perlu begitu ya, enggak perlu usaha. Itu sudah natural begitu. Sudah budaya begitu. Sudah dari kecil ya muncul sendiri. Kalau orang beri ya kita ngasih wajar lah gitu. Kalau kita ngasih kita minta kembalian ya wajar lah begitu. Kan gitu. Jadi poinnya adalah jika kita hanya mengasihi orang yang baik terhadap kita, hal itu tidak memerlukan usaha khusus. Tidak perlu menjadi seorang yang Kristen yang mengasihi Tuhan. Tidak perlu sampai yang dikucilkan, sampai yang dibuang dari keluarga, tidak perlu. Tapi Tuhan di sini mengatakan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendetailkan bagaimana kita ini mengasihi Tuhan. 32-34, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Tadi loh, berbicara tentang musuh. Kalau kamu cuma mengasihi yang baik, yohahihi, karena dia baik, transaksi. Mengasihi di dalam arti transaksi. Karena dia mengasihi, aku mengasihi, it's okay begitu. Tapi kalau dia memusuhi, belum tentu kita masih mengasihi, bukan? Tapi Tuhan berbicara sekali lagi dalam konteks yang bukan begitu. Di dalam konteks mereka berhadapan dengan orang-orang yang bukan hanya nyebelin, tapi orang yang jahatin. Orang yang menganiaya begitu. Tuhan justru bilang kalau kamu mengasihi yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Siapapun bisa melakukannya. Tapi yang Tuhan ingin, kamu mengasihi dia. Yang rasanya tidak bisa kamu kasihi. Yang rasanya pengen kamu terus-terusan benci. Yang rasanya pengen kamu kutuki sampai mati begitu. Tuhan justru bilang, kasihi mereka. Kalau kamu cuma mengasihi yang ini, apakah jasamu? Tuhan ingin kayaknya kita ini Tuhan mau kita menjadi berbeda gitu. Tuhan mau kita menjadi unik. Tuhan mau kita menjadi unik dalam arti kita memiliki keunikan yang tersendiri dibandingkan dunia. Jadi itu yang Tuhan inginkan di 33-34, jikalau kamu berbuat baik kepada yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun juga melakukan yang demikian. Mengasihi, berbuat baik, sama di atas tadi kan. Jadi mengasihi, berbuat baik, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Transaksi. Relasi karena transaksi, relasi karena untung rugi. Dan Tuhan tidak mau ternyata kayak gitu. Justru kalau di sini mengatakan jikalau kamu mengasihi, jikalau kamu berbuat baik, jikalau kamu transaksi untung rugi begitu. Tuhan memperlihatkan gitu di bagian-bagian yang atasnya. Mendoakan, mengasihi, dan lain-lain. Benar-benar sebuah perintah yang kita melihat urutan yang sangat detail, tetapi sangat detail dan sangat berat sekali. Berkali-kali saya ngomong berat Bapak Ibu karena jika kita memikirkan bersama-sama, bahkan diri saya sendiri ini terlalu sukar rasanya. Dan butuh pergumulan yang panjang. 35-36 ya, bagian yang terakhir. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik, kembali lagi kepada bagian musuh. Jadi diawali kalau kita membaca di perikop yang bagian kasihilah musuhmu ini, tetapi kepada kamu kasihilah musuhmu. Nah sekarang di bagian yang akhir ini juga sama, kembali lagi. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, kembali lagi, berbuatlah baik dan kepada mereka baik pada mereka, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Itulah janji yang Tuhan berikan begitu. Ini janji yang Tuhan berikan yang memberikan kita kemampuan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan bilang
upahmu besar di surga loh ya. Bukan kalau kamu ngasih 10.000, Tuhan akan kasih 100.000. Ternyata bukan itu yang Tuhan berikan. Tuhan lebih melihat bahwa di dalam kesulitan mereka, ketika mereka itu mengasihi Tuhan dan mereka membantu orang lain, Tuhan itu bukan ketika mereka baik, mereka Tuhan memberikan gitu ya. Tetapi mereka itu didasari oleh apa? Oleh kasihnya kepada Tuhan, dan Tuhan itu memberikan legitimasi, memberikan penegasan bahwa upahmu besar di surga. Bukan karena kamu melakukan yang baik, maka ngumpulin amal, nanti di surga besar upahmu. Tetapi karena kamu itu dikasihi Tuhan, karena kamu mengasihi Tuhan, kamu berbuat baik, Tuhan memberikan penegasan, upahmu itu besar di surga. Upahmu besar di surga, begitu. Tuhan memberikan jaminan itu. Tuhan memberikan jaminan, menegaskan. Karena mereka yang sedang kesulitan seperti itu, mereka tidak punya harapan lagi. Mereka yang mungkin ada yang kesulitan secara ekonomi saat itu dan berat sekali. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun harga itu terlalu mahal mungkin untuk mereka ikuti, tetapi ada yang jauh lebih mahal, yang lebih bernilai daripada yang mereka miliki saat itu, yaitu upahmu besar di surga, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini karakter Tuhan. Tuhan itu menjelaskan bahwa Tuhan itu baik kepada siapapun. Tuhan pengen kita tidak menghakimi. Nah, nanti itu akan kita lihat setelahnya gitu ya. Tuhan mau kita tidak menghakimi. Tuhan mau kita tidak menjadi hakim atas mereka. Tuhan mau kita tetap mengasihi seperti Allah yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang fasik. Soal mereka nanti percaya dan soal nanti mereka bertobat itu adalah karya Tuhan, tapi yang Tuhan mau kita tetap seperti Allah yang menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Tugas kita adalah memberkati, mendoakan, mengasihi, dan melakukan hal yang baik bagi mereka, yang mengerti kebutuhan mereka, yang mengasihi mereka seperti Allah. Kalau kita melihat gambaran ini, kita melihat gambaran di atasnya. Gambaran di atasnya di pasal sebelumnya, sebelum pasal 20 itu, bagaimana Allah menyembuhkan siapapun mereka. Apakah mereka percaya dengan Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya Yesus juru selamat dunia, percaya sampai mati? Belum tentu. Banyak dari mereka juga menyangkal Tuhan Yesus, bukan? Banyak mereka setelah sembuh juga pergi. Tapi Tuhan menyembuhkan. Artinya yang Tuhan mau kita mengambil bagian kita. Mengasihi, menyatakan kasih, berbuat baik, memberkati, mendoakan. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti Tuhan yang terus mengasihi. Tuhan pengen kita juga Tuhan terus mengasihi. Dan 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan itu ditunjukkan sekali lagi kepada musuhmu, kepada orang yang tidak menyenangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang ini menarik sekali, dibaca berkali-kali pun menarik, ditafsirkan berkali-kali pun pasti mendapatkan hal yang banyak sekali, hal yang baru. Bisa dibaca berulang-ulang dan memberikan hal-hal yang baru. Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang lebarkan lagi, begitu bisa tambah panjang. Tetapi apa yang saya uraikan bisa menjadi pergumulan kita bersama, bahkan saya sendiri, termasuk saya sendiri, ini menjadi pergumulan kita bersama. Bagaimana kita memiliki sikap, bagaimana kita memiliki karakter ilahi, bagaimana yang ilahi yang ada dalam diri kita, bagaimana Kristus, bagaimana Roh Kudus, bagaimana Allah yang dalam diri kita itu menggerakkan kehidupan kita, yang memungkinkan kita bisa menjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, hidup sebagai anak-anak Allah di ayat yang ke-35 tadi. Dengan demikianlah kita bisa hidup menjadi anak-anak Allah yang ditempatkan Tuhan di tengah dunia yang chaos, di tengah dunia yang kacau, di tengah dunia yang terluka, di tengah dunia yang no hope, tidak punya harapan, di tengah dunia yang mementingkan dirinya sendiri, di tengah dunia yang mencari rasa nyaman, di tengah dunia orang yang cenderung menyakiti demi menyenangkan diri sendiri. Tuhan memberikan panggilan kita, sebuah panggilan surgawi yang akan terus-menerus relevan, yang akan terus-menerus diberikan kepada kita, yang terus-menerus mengingatkan kita akan sejatinya siapa diri kita. Dan semua itu Tuhan ingatkan, di dalam diri kita Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan pun memberikan janji kekekalan kepada diri kita. Tidak sia-sia gitu.
Dan tentu kita mengasihi Tuhan, mencari Tuhan bukan untuk demi surga, tetapi Tuhanlah yang menemukan diri kita, Tuhan yang menemukan diri kita terluka, Tuhan yang membalut luka kita, Tuhan yang menyembuhkan luka-luka kita, dan Tuhan mau kita yang disembuhkan oleh Tuhan, yang dibalut luka-lukanya, kita juga membalut luka-luka orang lain, membalut duka orang lain, membalut akan kekhawatiran, membalut banyak hal yang ada dalam diri orang lain. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mau kita juga melakukan hal yang sama, mengasihi mereka, melakukan bagian kita. Amin. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan menolong kita, menjadikan kita anak-anak Allah yang lebih mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kiranya ini menjadi pergumulan kami bersama, bahkan hamba-Mu sendiri di dalam kami mengarungi dunia yang penuh dengan kefasikan, di dunia yang mementingkan diri sendiri. Kami mau merespon panggilan-Mu Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, memikirkan bagaimana kami harus hidup di tengah dunia yang seperti ini. Tolong kami Tuhan, dan tolong kami, karena kami tahu kami tidak akan pernah mampu dan kami tidak bisa melakukannya. Oleh sebab itu kami terus berharap kepada Tuhan seperti tangkai, seperti ranting yang menempel kepada sumbernya. Kiranya sumber-sumber-Mu itu yang bergerak di dalam diri kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau memilih kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat. Berilah kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami terus menerus dan memberikan kepekaan dan kesediaan kepada kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, juga berkati untuk sebentar sore jika akan dilanjutkan oleh Pak Penatua Lindra. Tuhan juga memberkati sehingga kami boleh saling memberkati, saling diberkati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.